seperti yang sudah minggu-minggu lalu sudah kita sampaikan, kita diskusikan ya. Hari ini kita coba dengarkan dari hasil presentasi temanmu ya. Nah, cuma sebelumnya Ibu akan sampaikan untuk tujuannya dari pembelajaran kita selama ini, yaitu CP dan ATP-nya. Kalian selaku peserta didik mampu mengolah dan menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan untuk tujuan pengajuan usul ya. Perumusan masalah dan solusi dalam bentuk monolog, dialog dan gelar wicara seperti yang akan kita laksanakan. Runtut, kritis dan kreatif itu yang diperlukan. Peserta didik mampu mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam komunikasi. Peserta didik berkontribusi lebih aktif dalam diskusi dengan mempersiapkan materi diskusi. Melaksanakan tugas dan fungsi dalam diskusi peserta didik mampu mengungkapkan simpati, empati, peduli, perasaan dan penghargaan, dalam hal ini keteladanan ya, yang nanti kita akan temukan secara kreatif dalam bentuk teks, fiksi dan non-fiksi multimodal. Nah, kita pernah janjikan untuk menampilkan presentasi. Yuk kita lihat siapa yang maju untuk presentasi hari ini. Silakan, siapa ya yang harus mengambil? Ya, silakan kamu aja. Yuk. Ya, diambil. Nah, itu. Ya, sudah. Ya, dibuka, baca dengan keras. Kelompok manakah yang harus maju? Oke, udah. Kelompok pahlawan, ya silahkan maju. Kelompok pahlawan, kasih tepuk tangan untuk yang mau tampil hari ini. Infokusnya sudah dinyalakan, siapkan. Ya, ayo Titania, Talita maju. Yang lain HP-nya jangan ada yang digunakan untuk yang lain-lain ya. Fokus terhadap presentasi yang disampaikan oleh temanmu, kemudian siapkan pertanyaan ya. Ya, mungkin Ibu akan duduk di sini ya. Ya, silakan kamu nyalakan dulu infokusnya. Kamu moderator ya. Sudah naik? Sudah. Ya, jangan lupa salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kelompok pahlawan akan mempresentasikan biografi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sinta Yudiati sebagai moderator. Yang keras sayang suaranya. Nah, kalian masih ingat nggak sih apa itu biografi? Apa itu biografi, Aska? Ya, teks biografi itu adalah teks yang ditulis oleh orang lain mengenai riwayat atau identitas dan peristiwa yang dialami oleh seorang tokoh. Misalnya itu karya atau penghargaan yang diterima dan permasalahan yang dihadapi. Kasih tepuk tangan jawabannya. Untuk kamu. Ada pengertian lain? Cukup? Oke, lanjut. Nah, di sini ada Jenderal Sudirman yang akan dibacakan oleh Kaila dan Pahlawan Nyadin yang dibacakan oleh Kalika. Nah, di sini ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman memiliki nama asli
Raden Sudirman. Ia lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Dia wafat di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 29 Januari 1950. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tepatnya di Kusuma Negara, Yogyakarta. Ia memiliki orang tua yang bernama Karsit Kartawiraji dan Siem. Saudaranya adalah Muhammad Samingan, istrinya Alfiah, anaknya ada Didi Sujati, Didi Pujati, Taufik Effendi, Titi Wajuti, Satya Ningrum, Didi Pratiastuti, Muhammad Teguh Bambang, dan Ahmad Tidarwono. Nah, yang pertama ada pendidikan Jenderal Sudirman. Di usia 7 tahun, Sudirman masuk di HIS atau biasa disebut Holland Inland School atau sekolah pribumi. Kemudian pindah ke sekolah milik Taman Siswa pada tahun ke-7-nya bersekolah. Kemudian tahun berikutnya ia pindah ke sekolah Wirotama. Setelah lulus, ia kembali belajar di Quick School, sekolah khusus calon guru milik Muhammadiyah pada zaman Hindia Belanda, namun berhenti karena kekurangan biaya. Sejak kecil, Jenderal Sudirman tinggal bersama pamannya, yang bernama Raden Cokro Sunario. Ia tinggal bersama pamannya dikarenakan kondisi keuangan keluarganya, kedua orang tuanya kurang dan lebih baik kondisi keuangan pamannya. Namun pada tahun 1934, pamannya yang bernama Cokro Sunario wafat. Hal ini menjadi sekolah dasar Muhammadiyah. Selama mengajar di sekolah tersebut, beliau juga aktif dalam organisasi perkumpulan pemuda Muhammadiyah. Di sini ia juga bertemu dengan Alfiah, kemudian menikah. Alfiah merupakan putri dari Sosro Atmojo yang merupakan seorang pengusaha batik kaya. Pada tahun 1942, perubahan kekuasaan mulai terlihat. Jepang menutup sekolah tempat Sudirman mengajar dan mengalihfungsikannya menjadi pos militer. Di tahun 1944, Sudirman menjabat perwakilan di Dewan Keresidenan yang dibentuk oleh Jepang. Dan tak lama kemudian, Sudirman diminta untuk bergabung dalam tentara PETA, membela tanah air oleh Jepang. Nah, kehidupan militernya setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan, kekuatan militer Jepang di Indonesia mulai melemah. Sudirman yang saat itu ditahan di Bogor, walaupun begitu, ia ketika itu belum secara resmi dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai kepala TKR. Pada saat itu, Sudirman sedang sakit. Keadaannya lemah akibat paru-parunya tinggal satu yang berfungsi. Dengan ditandu, ia memimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya. Kurang lebih selama 7 bulan, ia berpindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain, dari gunung satu ke gunung yang lain, dengan keadaan sakit dan lemah sekali, sementara obat-obatan juga tidak ada. Penyakit TBC yang menggerogoti Jenderal Sudirman kala itu kian parah. Beliau rajin memeriksa dirinya ke rumah sakit Pantirapi. Di saat itu juga, Indonesia sedang dalam negosiasi dengan Belanda menuntut pengakuan Indonesia, kedaulatan Indonesia. Belanda kemudian mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 melalui Republik Indonesia Serikat. Jenderal Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI. Menurut biografi Jenderal Sudirman, diketahui setelah berjuang dari 1950. Nah, di sini ada jabatan militer Jenderal Sudirman. Yang pertama ada Panglima Besar TKR atau TNI dengan pangkat Jenderal Besar bintang 5. Yang kedua ada Panglima Divisi 5 atau Balimas dengan pangkat kolonel. Dan yang ketiga ada Komandan Batalion di Kroya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, untuk termin pertama dibuka berapa pertanyaan? Jadi termin pertama dibuka oleh penanya. Silakan, 2 penanya, tunjuk tangan. Ya, satu lagi. Ya, dicatat nama penanyanya ya, serta pertanyaannya. Oke. Ya, silakan. Sebutkan nama. Kenalkan, nama saya Zaki. Sakit apa yang diderita oleh Jenderal Sudirman pada masa perjuangan? Ya, yang kedua. Saya di pesawat
berperan dalam kepemimpinan Jenderal Sudirman. Ya, baik. Ya, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari TBC. Dia juga paru-parunya hanya tinggal satu yang berfungsi. Tapi walaupun dia sakit, dia masih semangat untuk memimpin. Pertanyaan Juli, saya akan jawab. Jenderal Sudirman itu memiliki semangat berkorban demi kemerdekaan Republik Indonesia. ya. Bisa diterima? Bagaimana jawabannya? Oke. Kasih tepuk tangan dulu untuk yang bertanya dan yang menjawab. Nah, siapa tadi yang bertanya? Untuk kamu. Biar lebih bersemangat untuk yang lain ya, oke? Yuk, lanjut. Silahkan moderator. Terima kasih Kayla. Selanjutnya ada pahlawan Cutnyadin yang akan disampaikan oleh Kayla. Ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pahlawan Cutnyadin. Nah, pahlawan Cutnyadin ini memiliki nama asli yaitu Cutnyadin dan memiliki nama julukan, yaitu ada Ibu Perbu, Ibu Ratu, dan Ibu Suci. Nah, panggilan Ibu Suci ini itu ia dapatkan saat ia ada di Sumedang. Lalu, Cutnyadin sendiri mendapatkan julukan juga sebagai pahlawan nasional Aceh Indonesia. Ia lahir pada tanggal 12 Mei 1848 dan tempat lahirnya itu ada di Lapadang, Kabupaten Aceh Besar. Ia meninggal pada tanggal 6 November 1908 di Sumedang pada umur 60 tahun. Ia meninggal dikarenakan ia sakit-sakitan setelah diasingkan oleh Belanda. Ia memiliki anak bernama Cut Gambang, dan orang tuanya ini, ayahnya itu bernama Tengku Namta Sentia dan ibunya Putri Ulebang Lampang. Lalu, ia memiliki dua pasangan, yang pertama itu ada Tengku Umar dan Tengku Ibrahim. Ia dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat. Dan ia berkebangsaan Indonesia. Gerakan politik yang beliau lakukan itu ada perang Aceh dengan Belanda, dan lawan politiknya itu ada Belanda. Selanjutnya itu ada kerabatnya. Kerabat Cutnyadin sendiri ini ada Tengku Mayit Ditao dan Hasan Ditao. Selanjutnya ia mendapatkan gelar penghargaan. Yang pertama ada Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 2 Mei 1964. Ya. Dan ia menikah dengan Tengku Umar pada tahun 1880 dan menikah dengan Tengku Ibrahim Langnya itu pada tahun 1880 juga. Bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar. Wilayah ke-6 Mukim pada tahun 1848, ayahnya bernama Tengku Namta Setia, seorang ulebang 6 Mukim, yang juga merupakan keturunan Datuk Makhadum Sati, perantau dari Minangkabau. Datuk Makhadum Sati merupakan keturunan dari Laksamana Muda Namta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Di Pariaman, Datuk Makhadum Sati mungkin datang ke Aceh pada abad ke-18, ketika Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Jamalul Badrul Manir. Sedangkan ibunya merupakan, pertama itu ada Museum Rumah Cutnyadin di Banda Aceh, dan ada Masjid Cutnyadin di Jakarta. Dan juga ada namanya diabadikan di berbagai kota Indonesia sebagai nama jalan. Lalu selanjutnya ada Masjid Aceh. Masjid Aceh, ya. Masjid Aceh kecil didirikan di dekat makamnya untuk mengenang. Ya. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, cukup panjang ya dan lengkap. Ya. Moderator. Ya, silahkan. Oke, satu orang. Lanjut, satu lagi. Oke. Persilahkan. Saya mau bertanya, di mana tempat diasingkannya Cutnyadin? Ya, lanjut. Kenapa nama saya Jeffrey, saya ingin bertanya bagaimana hidup dari Cutnyadin? Ya, Terima jelas. kasih. Ya. Untuk Kenly, akan saya jawab pertanyaannya. Cutnyadin itu diasingkan di Sumedang pada Desember 1906. Jadi yang tadi saya baca itu,
selain selain Cut Nyadin ditaruh di Sumedang, ia juga diasingkan di sana. Sudah cukup? Untuk Qatar boleh diulang pertanyaannya? Bagaimana akhir hidup dari Cut Nyadin? Bagaimana? Akhir hidupnya. Baik, saya izin menjawab ya, Tar. Cut Nyadin ini kan tadi sesudah diasingkan di Sumedang, selanjutnya beliau ini meninggal pada 6 November 1908 karena usianya yang sudah rentan dan sakit-sakitan. Yang tadi saya jelaskan itu dia pertama sakit rabun, juga encok-encokan, tapi beliau masih sembuh, terus lanjut mengajar sebagai guru agama di sana di Sumedang gitu. Tapi karena emang rentan usianya yang sudah tua, jadi beliau ya umur kan gak ada yang tahu. Terus ya udah beliau meninggal. Ya, baik. Beri tepuk tangan untuk yang bertanya maupun yang menjawab. Siapa tadi yang bertanya? Atar dengan Kenli. Oke, baik. Nah, sekarang dari apa yang sudah kita sama-sama dengarkan, kita harus temukan keteladanan dari kedua tokoh yang sudah disampaikan. Siapa yang sudah mencoba merangkum? Apa kira-kira keteladanan dari Cut Nyadin dulu deh, supaya kita masih ingat. Ya, silakan. Oke, jadi hal-hal yang dapat diteladani dari Cut Nyadin ini, yang pertama itu dia itu sangat berpegang teguh dengan syariat Islam. Betul. Dia juga semangat dalam menghadapi Belanda. Ya. Dia juga sangat pintar dan pandai dalam mengatur strategi, membantu suaminya melawan Belanda. Terus juga dia memiliki semangat berjuang yang kuat, yang setara dengan laki-laki. Ya. Tepuk tangan. Bagus sekali jawabannya, lengkap. Ya. Ada yang bisa menambahkan mungkin? Perlu ditambahkan untuk Cut Nyadin? Bagaimana dia sampai diasingkan ke Sumedang? Ya, karena apa? Karena apa yang dia sampaikan bisa mempengaruhi masyarakat di situ, memotivasi, ya, memberikan semangat kepada para masyarakat yang ada di situ untuk berperang melawan penjajah, sehingga dia diasingkan oleh Belanda supaya tidak memberikan pengaruh yang besar itu. Itu ya salah satunya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke keteladanan dari Jenderal Sudirman. Siapa yang sudah? Ya, silakan. Ya. Tuh. Ya, baik, kasih tepuk tangan. Ya, jadi kedua tokoh yang sudah kita sama-sama dengarkan betul-betul menjadi manusia yang hebat ya dalam memperjuangkan hidupnya untuk Indonesia. Ya, terima kasih untuk kelompok pahlawan. Silahkan duduk. Ya, kita coba buat kesimpulan ya. Silahkan duduk. Ya, matikan dulu. Ya, cabut. Ya. Kursinya dikembalikan mejanya. Bagaimana pendapatmu? Kita cukup sepertinya tegang gitu ya mendengarkan presentasi teman kalian karena Ibu tadi mengharapkan kalian fokus untuk tidak lihat HP ya, mengobrol dan lain sebagainya. Jadi tampaknya tegang gitu ya. Nah, supaya tidak tegang kita beri Ibu ice breaking dulu sebentar ya. Nah, jadi kalau misalnya Ibu berikan kata, ada spidolnya? Di mana spidol, Nak? Mana? Oh ya, ya, ya. Nah, jadi kalau Ibu, supaya kamu tidak ngantuk dan malas. Nah, kalau Ibu tunjuk ini, kamu akan mengatakan, ya, gitu ya.
Nah, kalau ini gol. Kalau ini hore. Oke? Nah, horenya itu sambil bangun dari tempat duduk lalu begini tangannya. Oke? Siap. Kalau ya gini. Nah, ya. Gol. Gol. Oke ya, siap ya? Yuk, mulai. Yang keras suaranya. Hore, bagus, kasih tepuk tangan. Oke, maka Ibu coba memberikan lembar untuk dijawab sebagai umpan balik ya. Ya, yang di depan saja. Ya, baik. Dikerjakan di kertas ini. Yes. Untuk yang lain, Ibu berikan. Nah, dijawab. Ya. Sudah ya? Oke. Ya. Pertanyaan. Oke. Yuk, tolong bantu Ibu mengumpulkan yang lain, oke? Ini kita sudah belajar tentang biografi yang sudah berlanjut ya, dari sejak kita mengumpulkan data, ya, memilih, ya, kemudian sampai akhirnya di batas presentasi. Nah, mari kita coba sama-sama simpulkan bahwa ada biografi, ada autobiografi. Apa itu biografi? Ayo. Nah, jadi tentang riwayat orang lain yang kita pelajari. Sedangkan autobiografi adalah data yang dibuat sendiri. Ya, nanti suatu ketika kamu menjadi orang besar, amin. Apakah penulis, apakah menjadi ekonom, apakah menjadi politikus, kamu harus bisa membuat autobiografi tentang dirimu itu. Apa saja pengalaman hidup yang pernah kamu dapatkan, ya. Nah, kemudian kesimpulan kita adalah bahwa dalam biografi itu tidak hanya tentang pahlawan, ya. Apa saja yang lain tadi? Ekonomi, ya, ekonom, ahli ekonomi. Kemudian apa lagi? Nah, kalau seniman, nah itu macam-macam. Penulis, pemahat, pelukis, penyanyi, penari. Nah, itu banyak sekali tokoh-tokoh yang mungkin kita bisa teladani dari kisah hidupnya. Ya, kalaupun kita menemukan tokoh yang kita idolakan, lalu kemudian punya masa lalu yang buruk, itu hanya sebagai pelajaran kita, tapi kita buang jauh-jauh tidak untuk diikuti. Jelas semuanya? Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas izin dan rahmatnya di pagi ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, untuk menuntut ilmu, dan semoga ilmu ini bermanfaat buat kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang. Bapak di sini melaksanakan suatu kewajiban sebagai kepala sekolah adalah mendapatkan kesempatan untuk mengobservasi, ya, dari bagaimana Bapak Ibu guru tampil, melakukan proses pengajaran, dan sekaligus ada pembelajaran juga, dan mengamati di kelas 10.5 ini bagaimana situasi kelasnya.
Ya, bagaimana situasi pembelajarannya, bagaimana aktivitas pembelajarannya. Jadi yang dinilai gurunya, kemudian yang dinilai kelasnya juga. Bapak sudah berada di sekian kelas dan kita berikan apresiasi kepada kelas 15 yang sudah aktif belajar. Sangat bagus ya. Bagus dari sisi ibu gurunya, tampil meyakinkan, bahasanya jelas, tugas, kemudian ada selingan-selingan yang bisa membangkitkan kalian untuk lemah atau ngantuk ya, sehingga kalian bisa bangkit kembali, semangat belajar. Ada juga tadi apa istilahnya ya? Moto atau apa? Quote, ya, quote. Quotes ya. Baik. Nah, itu kembangan terus, Bu. Ya, boleh tepuk tangan untuk Ibu Hendy ini. Bagus. Nah, saya setuju dan itu semoga bisa diaplikasikan oleh kita. Jadi yang quotes itu kalau bisa adalah merupakan gambaran bagaimana kita melakukan. Ya, berusaha. Walaupun itu kata-katanya dari orang lain mungkin atau membuat sendiri, tapi bagaimana itu menjadi kebiasaan kita. Ya. Jadi itu bisa dikatakan sebagai literasi yang terus bergulir itu. Bergantian di antara kalian. Ya, ingat nak ya, kesuksesan bukan keberuntungan semata, tapi proses panjang kerja keras dari kalian belajar, berusaha. Persaingan makin ketat dan itu kita tidak bisa merubahnya. Dari persaingan itu, yang kita bisa rubah adalah dirinya. Punya tujuan nggak berangkat ke sekolah itu? Punya tujuan nggak sekolah itu? Punya tujuan nggak ke depannya mau jadi apa? Nah, Bapak boleh bertanya nih sekarang dan siapa yang akan menjawab silahkan ya di 10.5. Karena setiap kelas Bapak berikan pertanyaan. Tapi tidak lepas dari apa yang disajikan. Apa menurut kalian manfaat dari pembelajaran hari ini yang sudah diungkapkan tadi oleh kelompok? Silakan, 2 orang boleh. Ayo. Apa manfaatnya? Ayo. Nah, Dari Jenderal Sudirman dan Cutnyadin. Ya, boleh salah satu, boleh dua-duanya ya. Siapa? Nama dulu, nama kelas. Kan saya dari Marcelo, Ya. Pak. Oke. Menurut saya manfaat yang saya dan teman-teman saya dapat untuk materi atau pembelajaran pada hari ini, yaitu kita jadi paham apa itu biografi dan penjelasan tentang biografi. Ada 2 kan biografi tadi, autobiografi atau yang tadi itu. Ya. Kita jadi tahu apa itu pahlawan-pahlawan, apa penyebab dia meninggal, akhir hidupnya dia, terus dari karya-karya dia, terus masalah dia gitu. Oke. Silakan. Tepuk tangan dulu. Bagus. Kasih lagi. Perempuan kalau bisa. Karena tadi kan Sudirman dan Cutnyadin. Nah, Cutnyadinnya kelas 10.5 siapa? Cutnyadinnya 10.5. Tadi Jenderal Sudirmannya udah tuh. Ayo apa? Ya, diri. Nama? Perkenalkan, nama saya Rita Diri Amalia Ya. dari kelas 15. Jadi dari pembelajaran ini saya bisa menangkap kalau ternyata tokoh-tokoh di Indonesia tuh lumayan banyak dan juga kita bisa belajar tokoh-tokoh baru yang sebelumnya nggak kita. Ya. Oke. Bagus, tepuk tangan. Ya. Jadi mengingatkan kepada kita sebagai generasi penerusnya bahwa zaman dulu saja, orang tua dulu saja, para pahlawan dulu aja sudah menghantarkan seperti itu. Apakah kalian mau menjadi generasi yang lemah dibanding masa lalu atau mau lebih dari masa lalu? Itu yang menjadi kuncinya. Terima kasih Bu Eni, terima kasih, sukses selalu ya. Dan semoga kelas 10.5 ini menjadi contoh buat kelas yang lain ya dalam kegiatan sehari-harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.